Hai, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Oke, kali ini Om mau coba rangkum sebuah film bergenre suspense horror dari negeri Sakura, yaitu The Woman Who Keeps a Murder, atau dalam bahasa Jepangnya adalah Satsujinki Okau Onna, yang dirilis pada tahun 2019 dan diadaptasi dari novel dengan judul sama karya Kei Ohishi yang dicetak tahun 2010. Karena dari Jepang, pastinya film ini dibintangi oleh cewek-cewek yang iput, yaitu Rin Asuka sebagai Kyoko, Shoka Oshima sebagai Naomi, Airi Matsuyama sebagai Yukari, Hitomi Nakatani sebagai Haru, dan Kenji Mizuhashi sebagai Fuyuki Tajima, serta disutradarai oleh Hideo Nakata. Singkatnya ya, film ini bercerita tentang kehidupan seorang wanita bernama Kyoko yang mengalami gangguan identitas, sehingga memiliki penyakit kepribadian ganda yang tiba-tiba bisa muncul untuk melindungi dirinya. Namun, karena kehadiran seorang pria serta keadaan lingkungannya yang membuat stres, keseimbangan berbagai identitas pada dirinya mulai rapuh dan itu berujung ke hal yang jauh lebih kelam. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film ini diawali dengan scene yang cukup mengerikan di mana ada seorang pria yang jatuh dari atas gedung dan langsung mati di tempat. Kemudian di atasnya diperlihatkan seorang anak kecil yang melihat ke arah mayat tersebut. Terus adegan pindah dan diperlihatkan sosok seorang wanita. Bisa kita simpulkan kalau dia adalah anak kecil yang tadi. Oh iya, sebelum lupa, wanita ini bernama Kyoko. Lalu scene pindah lagi dan kita akan melihat seorang pria bernama Tajima yang berprofesi sebagai penulis buku. Saat bekerja, dia mendengar ada yang lagi ngetok pintunya. Lalu waktu dibuka ternyata itu adalah Kyoko. Alasan dia berkunjung karena salah satu celana dalamnya yang lagi dijemur terbang dan nyangkut di balkonnya. Waktu celana dalamnya dikasih, Kyoko bilang kalau itu bukan punyanya, tapi punya teman sekamarnya. Kemudian secara malu-malu ternyata Kyoko mengenali kalau Tajima adalah seorang penulis buku dan dia pun menyukai karyanya. Setelah sedikit basa-basi, Tajima berjanji akan meminjamkan salah satu buku lamanya yang sudah lama tidak beredar di pasaran. Adegan pindah ke Kyoko yang sedang bekerja sebagai salah satu pelayan di restoran di daerah sana. Ia mendapat hadiah dari salah satu koki resto berupa wine yang akhirnya dia bawa pulang. Nah, waktu pulang ke rumah, dari sinilah keanehan mulai terlihat. Saat buka pintu, dia disambut oleh sesosok wanita manis bernama Naomi. Om awalnya ngira kalau dia ini adalah teman sekamar Kyoko yang tadi celana dalamnya terbang. Tapi semua mulai terungkap waktu Tajima datang bertamu karena mau kasih buku yang dia janjiin. Saat mau buka pintu, terlihat kalau wajahnya gonta-ganti dari Kyoko ke Naomi. Lalu Naomi keluar dan marah-marah ke Tajima. Di sini kita bisa lihat kalau kepribadiannya juga ikut berubah. Ia bilang kalau nggak kenal sama Tajima. Terus Tajima jadi heran, kok Kyoko jadi beda sampai-sampai nggak ingat sama dia. Nah, kita bisa ambil kesimpulan nih kalau Kyoko ini mempunyai penyakit kepribadian ganda atau dalam istilah medisnya adalah multiple personality disorder. Setelah ambil bukunya, ia masuk lagi ke dalam dan di sini kita akan dimanjakan dengan adegan yang cukup menyenangkan buat kaum hawa. Terlihat kalau Kyoko dan Naomi lagi bermain bersama layaknya pasangan lesbian. Tapi aslinya Kyoko ini cuma sendirian. Ya, Om juga bingung sih. Seenggaknya adegan ini cukup memanjakan mata. Kalau penasaran monggo nonton sendiri aja ya adegannya. Terus waktu mereka lagi main, dari dalam ruangan tiba-tiba muncul lagi sesosok wanita cantik. Nah, di sini makin bingung kan, nih cewek siapa ya? Hari berganti lalu kita lihat Tajima lagi mau buang sampah. Tapi dia kaget karena di sana menemukan bukunya yang kemarin dia pinjamkan sama Kyoko sudah berada di tumpukan sampah. Ia pun menjadi sangat murka. Nggak lama mereka ketemu. Dan Kyoko yang nggak tahu apa-apa langsung jadi sasaran amarah Tajima.
Kayaknya sih Kyoko juga nggak ingat kalau semalam Naomi lah yang ketemu sama Tajima. Setelah itu, waktu Kyoko lagi kerja, tiba-tiba dia didatengin sama emak-emak nyentrik yang norak. Kyoko langsung dimintain uang. Awalnya ya, Om kira dia ini lagi kelit utang, terus didatengin sama debt collector. Tapi akhirnya kita tahu kalau itu ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Abis ngasih uang, terlihat kalau Kyoko langsung stres dan depresi. Terus shift kerjanya selesai dan dia siap-siap mau pulang. Saat Kyoko mau ganti baju, tiba-tiba Naomi nongol dari belakang tanpa sehelai benang pun di badannya. Kyoko kaget, terus nanya, kok kamu datang ke sini? Tapi tanpa basa-basi, Naomi malah ikat tangan Kyoko ke tangga dan langsung menikmati badan Kyoko di sana. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata si Koki Resto lagi nguping di luar sambil main sendiri. Setelah beberapa saat, Kyoko keluar lalu si Koki nanya, kamu di dalam sama siapa? Kyoko pun jawab kalau dia cuma sendirian aja di dalam sana. Waktu lagi on the way pulang, terlihat kalau dia ngomong dan ketawa sendirian. Terus nggak lama ada 3 wanita yang muncul dari belakang Kyoko. Nah, di sini mulai terungkap nih kalau dia ternyata memiliki 4 kepribadian. Yaitu Kyoko yang baik hati, Naomi yang lesbian dan overprotective dengan Kyoko, Yukari dengan kepribadiannya yang nakal, galak, dan ganas, serta ada Haru dengan sifat yang pendiam, kayak anak kecil. Ya, Om sih sebenarnya agak-agak ngeri yang ngeliat perempuan ini, tapi malah bikin tambah penasaran. Waktu Kyoko sampai apartemen, dia ketemu sama Tajima lalu minta maaf atas kejadian bukunya. Setelah itu adegan pindah ke anak kecil yang terlihat lagi disiksa oleh seorang lelaki. Terus nggak lama, dia terbangun tengah malam dengan tatapan yang kosong dan tidur lagi. Ya, bisa dibilang kalau anak kecil adalah mimpinya tadi dan mungkin ini yang namanya tidur sambil berjalan. Saat bangun, ia kaget karena di tangannya ada coretan bertuliskan pembunuh keji. Ia bingung lalu berdiskusi dengan ketiga kepribadiannya yang lain dan bertanya siapa yang telah menulis kata-kata ini. Tapi mereka semua nggak ada yang mau ngaku. Lalu biar Kyoko nggak terlalu cemas, Naomi berusaha menenangkan diri dengan bilang kalau bisa aja ini adalah ulah iseng Yukari. Scene pindah lagi di mana Kyoko pergi menemui ibunya. Di sana ia bertujuan untuk memberikan sejumlah uang, tapi ibunya malah marah-marah karena duitnya kurang. Sampai-sampai Kyoko ditendang. Hadeh, kalau Om ketemu perempuan kayak gini sih udah Om sambit deh. Terus tiba-tiba ada cowok yang keluar dari kamar mandi yang ternyata adalah pacar ibunya. Ia adalah cowok yang cabul dan kerjaannya cuma ngorotin duit ibunya. Nggak lama mereka berdua malah enak-enakan di sofa tanpa peduli dengan kehadiran Kyoko. Terlihat jelas kalau hal ini membuat dia makin stres dan dia hanya diam dan menundukkan kepala. Nggak lama ibunya pergi ke ruangan lain untuk nerima telepon. Setelah balik, ia melihat kalau pacarnya lagi mesra-mesraan sama Kyoko. Bisa kita lihat kalau ini bukanlah sifat aslinya, melainkan si Yukari. Lalu di sini kita juga tahu kalau ibunya Kyoko sudah dari dulu mengetahui kelainan pada diri Kyoko. Akhirnya malam pun tiba, lalu mereka semua berdiskusi. Yukari dimarahi Naomi karena dengan seenaknya bertukar tubuh dengan Kyoko. Tapi Yukari malah membalas perkataan Naomi dan bilang kalau mereka semua terlalu lemah dalam mengurus ibunya. Terus saat tengah malam, kita melihat Kyoko dan Naomi sudah tertidur pulas. Habis itu Yukari lagi-lagi mengambil alih tubuh Kyoko dan mulai dandan kayak cabe-cabean. Setelah itu ia pergi keluar menemui pacar ibunya. Habis itu mereka main kuda-kudaan di gang sempit. Waktu main si cowok nyebut-nyebut nama Kyoko, tapi ia langsung bilang kalau ini bukan Kyoko tapi Yukari. Ya cowoknya sih bodo amat lah ya, yang penting bisa goyang. Terus abis mereka klimaks, Yukari langsung tertunduk lemas di lantai. Setelah itu Kyoko terbangun di kamarnya dengan masih memakai baju yang tadi malam dipakai sama Yukari. Ia terbangun karena ibunya datang dan lagi mencari pacarnya. Di sini Om rada aneh sih ya, karena ibunya ini bisa mencium aroma pacarnya di badan Kyoko. Ya dah kayak anjing pelacak aja si tante ini. Abis itu Kyoko yang nggak tahu apa-apa langsung dipukul bertubi-tubi. Tajima tiba-tiba datang dan menolong Kyoko. Terus mereka berbicara tentang keadaan masing-masing. Lalu Kyoko bilang, apakah ada laki-laki yang bisa tulus mencintai dirinya? Ujung-ujungnya Kyoko dicium Tajima, lalu ia kabur ke kamar. Tajima pun mengikuti, tapi saat masuk ke dalam kamar, Tajima kaget karena melihat Kyoko malah sedang menggambar. Ya, sesuai dugaan kalian, kalau ini adalah salah satu kepribadian dia yang bernama Haru.
Ia juga bilang kalau jangan terlalu dekat dengan Kyoko, kalau tidak kau akan menerima akibatnya. Setelah itu, ia melanjutkan gambarnya, dan yang bikin Om heran, di gambar itu tampak ada gambar 4 orang yang bisa kita simpulkan adalah kepribadiannya Kyoko. Tapi di tengah-tengahnya ada sosok bayangan hitam yang terlihat agak seram. Dari sini Tajima udah menyadari kalau Kyoko mempunyai beberapa kepribadian ganda. Setelah itu mereka semua kembali berdiskusi. Di sana mereka semua tidak menerima kehadiran Tajima dan menyuruh Kyoko untuk menjauhi lelaki tersebut. Jika tidak, mereka semua akan celaka. Kenapa bisa begitu? Karena nggak lama ada berita kalau pacar ibunya ini ditemukan tewas mengenaskan di sebuah gang sempit dan diduga dibunuh. Lalu sialnya kejadian itu terlihat oleh si koki tempat dia bekerja. Terlihat kalau Kyoko membunuh pacar ibunya ini dengan memukulnya pakai batu. Terus di saat Kyoko lagi duduk santai, tiba-tiba ia tertunduk kayak sedang dirasuki. Di sini terungkap kalau kepribadian Kyoko ternyata bukan ada 4, melainkan 5. Dan yang kelima inilah yang selalu membunuh orang-orang. Sampai-sampai keempat kepribadian yang lain pun gak bisa berbuat apa-apa. Sampai-sampai suatu malam, ia pergi menemui ibunya, lalu membunuhnya dengan menggunakan botol anggur. Setelah itu, minum dari botol itu sambil berlumuran darah. Kemudian saat di rumah, ia mendapat kabar kalau ibunya telah meninggal, dan saat membuka bajunya, ia melihat banyak bercak darah. Terus dia menyadari kalau dialah yang telah membunuh ibunya. Ia pun depresi berat dan ingin bunuh diri dengan menggunakan pisau di kamar mandi, tapi dihentikan oleh Tajima. Ia berusaha menenangkan Kyoko dan berusaha mengayomi. Karena udah sama-sama nyaman, akhirnya mereka berdua lanjut main kuda-kudaan di kamar Kyoko. Di sini kita bisa lihat kalau Tajima menang banyak, karena kegiatan main kuda-kudaan ini juga melibatkan semua kepribadian Kyoko. Ya, lagi-lagi kaum Adam pasti senang banget lihat adegan ini. Tapi saat Kyoko udah mencapai klimaks, tiba-tiba kepribadiannya yang jahat mengambil alih dan langsung cekek Tajima beramai-ramai hingga tewas. Lalu scene berganti ke esok paginya, di mana Kyoko lagi membaca buku yang dulu dikasih sama Tajima. Setelah itu ada suara sirene polisi dan film pun tamat. Gimana filmnya? Agak-agak bikin cemas, bingung, tapi penasaran juga kan? Jujur sih, film ini buat Om gak terlalu membekas di hati. Karena alur plot twistnya yang terbilang datar dan gampang ketebak, tapi cukup manjain mata dengan beberapa adegan panasnya. Ya bisa dibilang lumayan lah buat ngisi waktu luang kita di kala senggang, atau pas lagi ngopi di sore hari. Om pilih film ini karena keadaan medis Kyoko mirip sama salah satu teman Om. Yang kurang lebih sama, dia juga punya 4 karakter dan pas lagi berubah, kadang suka bikin pusing buat ngadepinnya. Tapi ya, dia nggak sampai jadi psikopat sih, cuma jadi rada freak aja. Dan Om ya, sebagai teman hanya bisa support dan memaklumi keadaan dia. Karena Om tahu kalau aslinya dia ini baik banget. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, mohon subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.